Silakan untuk mempersingkat waktu. Silakan Bu Ita. Ya, sebelum saya bicara, saya persilahkan kepada Bu Evi selaku Kepala Sekolah memberikan sambutan sepatah atau dua patah kata untuk memulai acara ini. Pada Bu Evi saya persilahkan. Bu Ita. Ditembak Bu sama Bu Ita. Terima kasih Bu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ita, Miss Nurul yang saya hormati, Bu Dahlia, Bu Gita, serta ibu-ibu wali murid kelas 6 khusus ya, hanya beberapa orang saja yang kami undang di sore hari ini, yang kami cintai dan insya Allah mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada sore hari ini seperti tadi Bu Dahlia bilang cuacanya mendung, di Bojong memang hujan ya, dari tadi siang hujan sampai sekarang masih. Makanya tadi agak-agak dikit lupa nih Bu Ita, habis mendung. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya cintai, pertemuan kita sore hari ini adalah sosialisasi vaksin COVID-19 tahap 3. Tahap 3 ini adalah tahap usia 12 sampai 17 tahun. Ya, pemerintah ingin mempercepat penanggulangan COVID-19 ini, yaitu dengan cara vaksin untuk siswa berusia 12 sampai 17 tahun. Beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah pada tanggal 22 kemarin, kami kepala sekolah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh suku dinas pendidikan Jakarta Timur 1 dan Ibu Kasudin meminta supaya sekolah yang memiliki siswa berusia 12 tahun ke atas itu untuk segera melakukan sosialisasi vaksin COVID-19. Untuk itu pada hari ini ibu-ibu kami kumpulkan. Setelah didata ternyata ada beberapa siswa di SDIT Nurul Hikmah ini yang usianya 12 tahun ke atas. 12 tahun kurang sehari saja ketika divaksin, ketika didata. Itu tidak boleh. Jadi ketika divaksin itu harus 12 pas atau lebih. Kurang sehari pun tidak boleh. Tapi ternyata alhamdulillah data yang saya peroleh dari Bu Ita semuanya sudah 12 tahun lebih. Ya, 12 tahun dan 12 tahun lebih. Artinya bisa dilakukan vaksin. Bagi ibu-ibu yang putra atau putrinya sudah divaksin terlebih dahulu, nggak apa-apa, tidak usah vaksin lagi. Asalkan kami bisa tahu, ya, mengirim data siapa saja yang sudah melakukan vaksin di luar sekolah, ya. Karena nama-nama tersebut sudah kami kirim ke Kasatlank beberapa hari lalu. Ya, nanti tinggal Pak Kasatlank mengirimkan datanya, maksudnya murid kita kapan waktunya dan tempatnya di mana, ya. Apalagi hari ini sudah banyak tempat-tempat vaksin yang sudah disebarluaskan. Jadi tanpa melalui sekolah juga bisa. Tapi yang jelas anak-anak Bapak dan Ibu harus divaksin. Ini demi kenyamanan dan keselamatan anak-anak kita supaya tidak tersebar atau terserang virus COVID-19. Ini adalah salah satu ikhtiar, salah satu bentuk ikhtiar dari pemerintah agar masyarakat khususnya DKI Jakarta ini
semuanya dipastikan sudah divaksin. Ya, ini adalah perintah dari Bapak Gubernur Republik Indonesia lagi. Bapak Gubernur DKI Jakarta ya, yang sebentar lagi mungkin akan menjadi RI 1, insya Amin, Allah. Ya. Amin. Beliau menghendaki warga Jakarta, DKI Jakarta ini dipastikan sudah vaksin, sehingga fasilitas-fasilitas untuk vaksin itu diperluas. Ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak vaksin. Ya, tidak ada undangan, tidak perlu undangan. Nah, tapi untuk sekolah itu sudah kami data dan sudah kami kirimkan ke Kasatlank. Ya, nanti tinggal Kasatlank yang menunjuk tempatnya di mana. Tapi sekali lagi, kalau memang Bapak dan Ibu sudah memvaksin anak-anaknya, alhamdulillah. Ya, tinggal lapor saja siapa yang sudah divaksin, siapa yang belum. Nah, sisanya tinggal yang belum. Itu saja sambutan dari saya. Terima kasih kepada Bu Ita, Miss Nurul, Bu Dahlia, dan Bu Gita yang sudah memfasilitasi acara sosialisasi vaksin COVID-19 pada sore hari ini. Terima kasih pula kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan sosialisasi vaksin COVID-19 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bu Ita dapat kita pahami bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Evi yang sudah memberikan bukan sepatah dua patah lagi ya. Ya, banyak kata lah ya. Jangan itu. Enggak, Bu, ya Allah. Nggak usah dipikirin, Bu, banyak katanya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya mohon izin kepada Bu Evi, Miss Nurul, dan Bu Dahlia, Bu Gita, serta bunda-bunda sekalian untuk kenapa sih kita buru-buru gitu ya. Kesannya kok terburu-buru, seperti tahu bulat ya Bu Evi. Karena kita juga memang diburu-buru. Iya, saya dengan Bu Evi kemarin itu rapat, itu juga terburu-buru juga. Masuknya juga nggak tepat waktunya karena udah agak terlambat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang hari ini kita diberikan kesehatan kepada kita semua. Semoga yang sedang sakit saat ini diangkat penyakitnya dan kita juga selalu diberikan kesehatan untuk semua dan anak-anak kita semuanya. Amin. Hari ini saya memaparkan kenapa sih gitu loh kita harus terburu-buru untuk vaksin nih, dan kita pun semua lembaga pendidikan disuruh untuk sosialisasi mengenai COVID-19 ini, COVID-19 ya ibaratnya seperti itu. Yang pertama adalah tren, karena saat ini sudah tren masuknya kasus ke COVID-19 ini pada usia anak 0 sampai 18 tahun atau 17 tahun di ininya ya. Tapi rata-rata di sini sudah banyak. Kita lihat inilah grafik yang saat ini terlihat bahwa anak-anak di usia 11 sampai 18 tahun inilah yang tertinggi. Dari 0 tahun tidak terlalu, 1 sampai 4 tahun hanya sekian, tapi alangkah baiknya kalau kita memang disuruh vaksin untuk menanggulanginya, ya meskipun ya bisa kena COVID, tapi setidaknya memperingan ya, memperingan. Tidak kita bilang bahwa begitu dia vaksin dia tidak kena COVID, tidak, tapi memperingan dari gejala-gejala yang ada. Terutama di anak usia 11 sampai 18 tahun ini. Kenapa sih sampai mereka tinggi? Karena memang mereka kan sudah bergerak ya dan lain sebagainya. Anak kita tuh sudah banyak aktivitas. Kadang mereka ya tanpa sepengetahuan kita pun kadang keluar dan lihat apa. Nggak mungkin juga kita kurung lah anak 11 tahun sampai 18 tahun itu di dalam, karena mereka juga punya keinginan dan lain sebagainya.
Ya mungkin ketika suatu saat dia butuh harus keluar membeli sesuatu, ya kita nggak tahu, disitulah mungkin ini. Mudah-mudahan sih kita hanya bisa ikhtiar ya, berusaha, mudah-mudahan anak kita tidak kena gitu. Ya karena inilah didorong oleh grafik yang begitu tinggi ini, akhirnya ada harus ya saat ini mempercepat vaksin itu sendiri. Kemudian juga gejala-gejala saat ini juga sedang cuaca tidak bersahabat ya, karena kalau di Cibinong dingin ya, kalau saya rasakan dingin di sini, nggak tahu di mana, tapi memang di sini tuh rata-rata banyak yang demam dan lain sebagainya. Selain dari grafik yang meningkat, dari distribusi gejala inilah yang banyak akhirnya anak-anak kita terserang selain demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, ini distribusi gejala COVID-19 ini seperti ini. Dan grafiknya juga meningkat, kemudian saat ini cuaca juga tidak kurang baik ya, karena siang begitu panas, tapi nanti sore menjelang sore itu sudah hujan, perubahan cuacanya tidak menentu. Kemudian melihat gejala grafik yang begitu tinggi, maka pemerintah resmi memulai pelaksanaan vaksin COVID-19 ini untuk anak dengan rentang usia 12 sampai 17 tahun dimulai pada Kamis 1 Juli tahun 2021. Kemudian hal tersebut ada juga ininya ya, karena surat edaran dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, yaitu surat edaran nomor Hakan 0202 1 ada ini seperti ini, tentang vaksinasi tahap 3 bagi masyarakat rentan serta masyarakat umum dan vaksinasi anak usia 12 sampai 17 tahun. Begitu grafik meningkat langsung disegerakan, karena semuanya harus turun, terutama di lembaga pendidikan. Salah satunya Nurul Hikmah. Pada 22 Juli kami rapat koordinasi percepatan pelaksanaan vaksin. Waktu itu saya dan Bu Evi mewakili Nurul Hikmah, semua lembaga pendidikan harus mengadakan percepatan pelaksanaan vaksin. Makanya banyak SMA atau tempat-tempat lembaga pendidikan yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan vaksin itu sendiri. Kalau Nurul Hikmah begitu didata hanya 8 anak yang 12 tahun. Tapi tetap harus percepatan juga untuk mencegah segala sesuatunya. Percepatan vaksin itu ada target hariannya ada 200.000 vaksinasi di 267 kelurahan, itu targetnya. Dan ada 4 tim per hari, kemudian ada lokasi sentra vaksin terbuka untuk konsep sehat, itu ada ininya. Kemudian Jakarta juga ya, DKI tidak terutama DKI lah yang memegang peranan ya saat ini, karena yang segitu ininya tuh benar-benar darurat percepatan vaksin itu DKI yang memulai. Makanya di sini ada Jakarta tanggap COVID, sampai akhirnya dibuatlah oleh Gubernur DKI itu ada dashboard cakupan vaksinasi wilayah, itu sudah disebarkan semuanya. Kemudian bunda-bunda juga bisa lihat strategi percepatan vaksin itu sasarannya mana saja, ada berbasis komunitas itu di RT, di RW, dan bahkan di perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya. Terus ada berbasis tempat kerja atau institusi atau pendidikan, atau berbasis tempat umum, terminal, tempat ibadah, dan lain sebagainya, udah di mana-mana ya gitu loh. Cuman kalau di daerah, kalau ini kan di DKI ya, di DKI itu begitu mudah ya, menurut saya begitu mudah. Tapi begitu saya sendiri untuk anak saya daerah Cibinong itu agak sulit ya, karena mereka DKI itu saya taunya dari Dr. Desti, sasarannya banyak itu, mereka benar-benar per hari itu sekian ratus. Kalau di sini itu sampai kita daftar kemana hanya dibatasin hanya 60 orang, agak sulit ya menurut saya gitu loh. Sampai yang daftar anak saya juga dapat gitu. Tapi kalau Jakarta, masya Allah ya gitu, benar-benar difasilitasi.
sampai ini Gubernur DKI juga sampai lokasi sentral vaksin sudah ada, sudah disebar dan perlu ada tinggal ngisi link. Bunda-bunda bisa linknya cari di Jaki, terus kemudian nih lokasi sentral vaksinnya, kemudian nanti ada juga Jaki itu sendiri membuat inian ya pendaftaran vaksin yang dipermudah, terus kemudian juga ini ada bisa di link di sini juga ya, bunda-bunda bisa banyak hal. Pokoknya lihat di Jaki Bun jika ingin vaksin anak. Tapi nanti karena anak-anak kita sudah didaftarkan oleh Miss Nurul ke Kasatlag, sebenarnya kita tinggal menunggu daftar, tunggu aja sih sebenarnya nanti daerah mana, hari apa, jadwalnya nanti insya Allah akan di-share nantinya. Ini hanya memberi informasi saja. Ada yang cara mendaftar vaksinasi dengan Jaki itu untuk 12 tahun ke atas. Silahkan Bunda bisa di-download di App Store-nya masing-masing. Seperti itu. Fasilitas dari Gubernur DKI dari rumah pun bisa, kata beliau, karena ada ininya, ada linknya sendiri untuk vaksinasinya. Seperti itu. Informasi kenapa sih dadakan banget gitu ya, karena ya satu memang kurvanya sudah benar-benar usia 11 sampai 18 tahun itu benar-benar banyak yang terpapar COVID. Semoga anak-anak kita dilindungi oleh Allah semuanya, apalagi yang masih di bawah dari 12 ya, belum bisa vaksin, ya minimal kita memperingan lah sebenarnya. Vaksin itu bukan berarti udah vaksin kok masih kena, ada yang suka begitu. Ya enggak lah, vaksin itu kan hanya memperingan, sama lah seperti kita, anak kita imunisasi DT, imunisasi BCG dan lain sebagainya, hanya memperingan gejalanya supaya tidak terlalu berat, seperti itu. Demikian Bu Evi, Miss Nurul, dan bunda-bunda paparan untuk hari ini mengenai sosialisasi vaksin. Dan kita dengan vaksin, anak kita tetap sehat terus semuanya. Karena kita juga sudah dipermudah oleh Bapak Gubernur, mudah-mudahan kitanya juga, tinggal kitanya aja berangkat. Ya, insya Allah seperti itu. Baik, Evi. Ya, terima kasih Bu Ita. Silakan bunda-bunda jika ingin ada yang ditanyakan. Ditanyakan. Kayaknya udah jelas Bu Ita. Alhamdulillah ya. Benar, tinggal ngeliat di itu aja, Jaki itu. Ya, Jaki. Ya. Jadi nikmat mana semuanya yang ada di situ. Nikmat mana yang kau dustakan ya sebagai warga DKI Jakarta. Masya Allah, fasilitasnya gratis pula kan ya Bu Ita ya? Ya, gratis semuanya. Jadi hanya tinggal daftar melalui app, melalui Play Store. Pindah lagi deh ke DKI deh Bu Ita. Tuh. Saya mau pindah lagi ke DKI. Fawas belum dapat sampai sekarang Bu, sama Sabita. Sama di sini juga. Didaftar di mana-mana susah, cuma 60 orang penduduknya banyak, bingung ya gitu loh. Tapi kalau di DKI aja Masya Allah ya, sampai hari ini saya dapat informasi dari Dokter Desti, beliau sedang vaksin juga di daerah mana tadi gitu, dengan sama dengan berapa ribu orang gitu untuk hari ini. Saya jadi iri sebenarnya dengan orang DKI pada dasarnya. Mereka mudah ya dapat fasilitas yang ini. Dapat sembako Bu Ita. HMI ngadain, tempatnya dipakai di Cilosari untuk anak-anak SMP Pulau Gadung. Itu nanti dijemput pakai bis ke Cilosari, terus mereka dapat sembako. Masya Allah ya tuh DKI. Sampai segitunya. Iya DKI tuh ini kita di sini emang sampai dari kapan itu sudah
daftar di RT juga udah nggak ada, terus kemudian di Kostrad Cilodong pun cuman hanya berapa hari dan dibatasin gitu. Rumah sakit Hermina Depok sudah habis waktunya, dan itu tiap hari hanya 60 orang. Bayangkan puskesmas depan sekolah kita, Bu, Masya Allah ya, setiap saya ke sekolah tuh mereka tuh sampai ke jalan-jalan penuh banget sih gitu. Ternyata mereka vaksin. Ayo bunda-bunda yang 12 tahun nih, alhamdulillah ada 8. Silahkan memanfaatkan fasilitas yang ada. Yang sudah vaksin ya sudah, cuman info aja ke kita vaksinnya. Wevi, Ido sama Alia yang sudah vaksin. Cuman hari ini tetap saya bilang tetap harus sosialisasi juga biar kita nggak salah nanti. Iya nih, assalamualaikum. Kemarin, iya, saya namanya Alia. Kemarin Alia itu baru vaksin juga bareng sama saya. Gitu, dan alhamdulillah itu lancar banget dan nggak penuh karena kita drive thru gitu, jadi nggak padat-padatan. Dipermudah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Ya, Amin. Amin ya rabbal Yang alamin. sudah divaksin, tolong kasih bukti bahwa sudah Bukti divaksin vaksinnya ke ya, vaksin sekolah. pertama sih. Baru Iya, vaksin di fotokopi deh. Ya, Hmm. di fotokopi kasih ke sekolah buat Vaksin ini, ya. pertama pun Tuh ada Mama Ido udah barcode-nya. tuh Mama Ido. Iya, ada Di print. barcode-nya ya. Ada, yang ini nggak ada, nanti saya ambil di Jaki deh Bu, ada kok linknya di Jaki. Iya, betul. Yang ada barcode-nya. Iya, itu sebagai bukti kita juga sih untuk Kasatlak ya, Miss ya. Laporan. Iya, laporan. Soalnya itu nanti kita akan ditanya, karena ini 8 kok nggak hadir semua ya, Miss, ntar gitu Ya. lagi ke kita. Iya, betul. Iya, makanya nanti Ido dengan Alia sudah, nanti tinggal kita minta ininya aja, bukti fisiknya. Ya, alhamdulillah, silahkan yang lain tinggal mengikuti supaya ini. Ayo Bunda, pokoknya semangat, insya Allah. Bismillah untuk segala sesuatu yang kita ikhtiar ya Bun. Insya Allah lah kita akan dipermudah oleh Allah. Kitanya juga ya supaya kita benar-benar ini aja sih. Memang kita tidak ada janji bahwa yang vaksin itu akan terhindar, tidak. Tapi minimal tidak terlalu parah ya. Tuh, alhamdulillah saya udah vaksin, ketika kena pun ya alhamdulillah nggak terlalu parah gitu loh. Seperti itu. Saya vaksin setelah penyitas. Nggak apa-apa Bun. Merasakan dulu kena COVID-nya. Masya Allah. Luar Ya. biasa itu. Iya, memperingan ya. Tapi apalagi anak-anak ya nggak tega. Iya, betul. Alhamdulillah udah vaksin sih semuanya. Alhamdulillah. Ya, ayo ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak, udah Lia. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita tutup aja ya Bu Ita, Bu Evi, Miss Nurul, Bu Gita. Oh maaf Bu, Ya. dan ya Silakan Mama Veluna. maaf Bunda Veluna. Kalau boleh tahu vaksinnya merek apa kalau buat anak usia 12 tahun sampai 18 ya? Kalau 12 tahun Sinovac, Bun. Nanti efeknya misalkan kalau didengar-dengar kan saya vaksin ntar anaknya demam atau panas. Benar nggak itu, Bu? Tergantung saat itu ya, makanya sebelum vaksin Bun, yang pertama itu misalnya besok mau vaksin nih, malam ini tuh istirahatnya yang betul Bun, istirahat, terus kemudian sebelum berangkat vaksin itu sarapan ya Bun,
Masalahnya ada waktu itu nggak sarapan, udah usia ini juga sempat oleng juga Bun gitu lah. Tapi ya kalau kita dari awal kita ini istirahat, sebenarnya sih istirahat yang cukup ya 18 jam 8 jam 18 jam kelapa 8 jam ya Bun, tidurnya malam itu jangan sampai kemalaman juga. 8 jam, kemudian esoknya itu sarapan sebelum berangkat, insya Allah tidak apa-apa. Kemudian setelah vaksinnya istirahat Pun, jangan banyak inian ya, aktivitas yang benar-benar menguras energi juga, insya Allah aman. Kalau Sinovac, insya Allah itu lebih ini ya, lebih ringan daripada lebih ringan karena Sinovac itu untuk orang tua dan juga anak-anak. Kita Jadi guru kemarin sih Sinovac. Oh, saya AstraZeneca gitu. Oh iya, Kalau karena Astra udah habis udah lihat. Jadi ada yang namanya KIPI Jadi ya. AstraZeneca ya. Entahlah pokoknya Astra, saya ingatnya Astra yang paling Sama juga Astra. Oh iya sama. AstraZeneca dikasih obat, ya kan? Iya, Kalau karena dia demam. Ya. Kalau Sinovac, insya Allah selama istirahatnya cukup, kemudian makannya bagus ya Bun, insya Allah. Dan kemudian setelah vaksin pun istirahat, insya Allah. Ya, setelah vaksin jangan dipaksa buat beraktivitas, jangan dipaksa melek, nanti dia pusing terus kena lambung kalau si Sinovac. Jadi kalau waktunya istirahat ngantuk tidurin aja, jangan dipaksa melek-melekin. Ngantuk, Sinovac ngantuk. Iya benar, tapi jangan dipaksa melek Bu, mesti ditidurin tuh. Iya, karena emang begitu selesai vaksin kan waktu itu observasi 30 menit ya. Saya tidur di tempat. Udah nggak kuat masalahnya tidur sampai saya dulu ya, jangan jalan kemana dulu, saya tidur dulu. Akhirnya saya tidur. Emang ngantuk. Dia ngantuk. Kemudian satu lagi Bun, setelah vaksin biasanya ngantuk, tidur. Begitu dia bangun tidur, nafsu makan. Ya benar, lapar. Makan terus. Nggak vaksin aja juga. Habis makan ngantuk lagi ya Bu. Iya. Iya, itu alami ya memang. Panggilan alam. Jadi Bu Ita boleh ditambahkan? Boleh. Jadi sebetulnya ada yang namanya KIPI gitu ya Ibu-ibu. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi baik itu dari yang balita, anak bayi ya, juga kan misalnya BCG, DPT itu juga kan sebetulnya setelah vaksin atau setelah imunisasi mereka akan mendapatkan meriang, panas gitu. Itu juga tergantung kondisi tubuhnya. Nah, untuk vaksin COVID-19 ini sebetulnya sama dengan vaksin-vaksin sebelumnya yang kita dapat di bayi gitu ya, di masa bayi. Tapi memang banyak hoax-hoax atau berita-berita yang bikin kita takut gitu ya, bikin kita insecure. Sebetulnya insya Allah aman. Gitu Ibu-ibu. Saya juga alhamdulillah yang untuk AstraZeneca karena kemarin mungkin kondisi tubuhnya alhamdulillah fit gitu ya, lagi fit, dan orang-orang bilang juga katanya AstraZeneca setelahnya KIPI-nya itu keras, tapi alhamdulillah untuk saya tidak, paling cuma tangan doang pegel gitu, tapi untuk panas, meriang, alhamdulillah tidak. Jadi beda-beda tergantung kondisi tubuhnya, begitu Ibu-ibu. Ada lagi Moderna ya? Ya, Moderna dari Amerika. Pfizer dari Jerman. Itu saya Bu nanti mau vaksin lagi. Iya. Iya. Jadi lengkap ya, dua kali. Katanya Moderna lebih kuat ke virus. Iya. Gitu. Bu Ita, kalau pas waktu vaksin, anaknya boleh didampingin sama orang tua nggak? Boleh, kalau anak-anak boleh didampingin. Harus memang, harus didampingin. Iya, harus didampingin. Konsultasi ke dokter. Didampingin Bun. Nanti kayak Alia lagi. Waktu screening kesehatan kan ada orang tuanya. Alia kenapa Bun? Biasa.
Nah, biasa. Ya udah biasa. Itu nggak nangis teriak-teriak. Oh, itu mah dari kelas 1 ya, heran. Dari kelas 1 sampai ya Allah sandiwara ya. Bikin malu. Ya, Kalau Tapi ada yang nggak berasa loh. Ada yang Iya, nggak kalau berasa. si Ido tuh alhamdulillah dia memang minta sendiri gitu. Jadi pas ada informasi vaksin untuk anak sekolah, dia langsung cari informasi si Ido sendiri. Akhirnya pas dapat Masya informasi di Allah. lingkungan RW, ya udah nggak ada drama lagi, langsung aja. ya, itu tiap anak anak punya inian masing-masing ya, Bunda Feluna, Bunda Cantik dan bunda-bunda yang lain. Kemudian tadi sama dengan kata Bunda Lia juga bahwa begitu kita terima vaksin itu tubuh kita yang menentukan dan keadaan istirahat cukup, yaitu kalau kita istirahat cukup tubuh kita juga akan baik-baik saja insya Allah seperti itu. Dan sesudahnya ya istirahat, jangan dipaksa untuk kerja, dipaksa untuk apapun itu akan berefek sama juga, akan demam juga tuh. Jadi istirahat. Memang awal sebelum dan sesudah istirahat dan makan yang benar-benar bagus, insya Allah tubuhnya juga tidak akan apa-apa, akan menerima dengan baik saja insya Allah. Seperti itu Bunda Feluna. Makasih Bu Ita. Sama-sama Bun. Ya ada yang lain? Bunda-bunda? Pas. Kalau nggak ada, ya kita tutup aja kali Bunda Lia. Ya, baik. Sudah. Jangan lupa dokumentasi ya Bu Gita. Oh, iya. Nanti buka kamera untuk laporan Kasatlak nih. Baik. Sebelum kita tutup, mau dokumentasi dulu. Ya, mohon dibuka kameranya Bunda-bunda. Videonya, Ibu-ibu. Mama Cantik, Mama Akila, dan Mama Uza. Oh, Mama Akila ini ya, videonya bermasalah ya? Ya udah, yang ada aja ya, Bu Ita ya. Oke. Udah? Siap ya? Ya. Oke. Baik, siap. 1, 2, 3, senyum. Ya, terima kasih. Bentar. Baik, Bu Evi, Bu Ita, Miss Nurul, dan Bu Gita, serta mamah-mamah sekalian, kelas 6A dan 6B. Jadi untuk hari ini kita cukupkan saja. Terima kasih untuk Bu Ita, terima kasih atas penjelasannya. Semoga dengan adanya penjelasan dari Bu Ita, kita lebih paham mengenai manfaat dari vaksinasi COVID-19. Jadi intinya adalah kita memperingan, bukan menghilangkan, minimal memperingan. Seperti itu. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan yang afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan perlindungan dari kesesatan, mara bahaya dan penyakit-penyakit yang mematikan ya. Allah berikan semuanya keberkahan dan perlindungan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah hadir bersama di Zoom meeting hari ini. Saya izin untuk leave meetingnya. Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya. Udah. Ya. Tinggal ditunggu ya jadwalnya ya. Baik. Oke Bu Ita. Terima kasih Bu Dahlia, Bu Gita dan yang lainnya. Ya, saya live meetingnya ya. Iya, Miss. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya remove ya. Gita. Ya, Gita.